Halo Sobat CPNS, saya Adiuta Putri Alumna Nasution SKM, peserta Latsar CPNS 2023 dengan pengampu materi Dr. Andes Muhammad Kahfi MSI. Kali ini kita akan bahas tentang manajemen aparatur sipil negara dengan topik pembahasan yaitu kedudukan ASN, peran dan tugas ASN, dan kode etik dan kode perilaku ASN. Kita bahas tentang manajemen ASN, yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang memiliki nilai dasar, bebas dari intervensi politik, profesional, yang beretika profesi, juga bersih dari praktik KKN. Tujuan manajemen ASN yaitu pembentukan karakter, pembentukan kompetensi teknis bidang, berupa substansial dan teknik administratif. Selanjutnya, membentuk kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab yang didasarkan pada sense of belonging atau rasa memiliki dan sense of responsible, bertanggung jawab. ASN terdiri dari dua unsur, yaitu PNS dan P3K. Perbedaannya yaitu PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN, sedangkan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Next, kita bahas tentang kedudukan ASN. Rujuk pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas untuk penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Nah, sebagai penyuluh kesehatan masyarakat, berdasarkan Permen-Pan RB nomor 70 tahun 2021, kedudukan saya adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan di bidang promosi kesehatan pada instansi pemerintah. Nah, berikut contoh kedudukan saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Memberikan materi penyuluhan kepada kader posyandu, melakukan orasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga berkoordinasi dengan lintas program untuk melaksanakan suatu kegiatan. Apa sih peran dan tugas ASN? Pertama adalah pelaksana kebijakan publik, itu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua adalah pelayan publik, yaitu dengan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa, berupa mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebagai penyuluh kesehatan masyarakat, peran dan tugas saya adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, yaitu melaksanakan atas pengangkatan jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat melalui tata cara pelaksanaan penyesuaian, seperti melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat dan bekerja dengan sebaik-baiknya, berintegritas tinggi, dan tentunya dapat diandalkan. Nah, peran dan tugas saya selanjutnya adalah melakukan penyuluhan kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan secara profesional dan berkualitas guna meningkatkan kemampuan masyarakat lewat pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat supaya bisa menolong diri sendiri. Seperti contoh di video berikut, yaitu memberikan orasi kepada masyarakat tentang bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat agar masyarakat bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya akan menghasilkan derajat kesehatan yang baik. Peran dan tugas yang ketiga adalah mengembangkan kompetensi sosiokultural dalam membangun kesadaran sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Fokusnya itu pada sikap toleransi di masyarakat dan di tempat kerja untuk mengasah kemampuan kerjasama di lingkungan kerja, adaptif, cepat beradaptasi, cinta perdamaian, dan dapat menyesuaikan diri di berbagai lingkungan, serta turut serta menjaga keamanan dan ketentraman dalam bermasyarakat seperti video berikut. Implementasikan value harmonis di lingkungan kerja. Halo? Iya kak? Oh iya kak, lupa aku. Jam berapa mulainya kak? Bentar lagi. Oh iya kak,
ibadah pula. Aku lupa Kak, ada jadwal ibadah. Ini aku udah ditelepon Kak. Ya Kia mau ikut ibadah ya? Iya, boleh terusin nggak Kak? Ini deadline-nya kapan? Nanti siang Kak. Oh hari ini. Iya, boleh nggak? Ini aja sih Kak. Ngerjain apa sih? Ya. Ini ke sini. Mm-hmm. Ke ini ke sini gitu aja sih Kak. Oke, udah apa aku kerjain. Thank you ya Kak. Yaudah Kia ibadah lah, pergi sana. Oke, kasih kayak Kak Yu. Ya, hati-hati Kia. Oke Kak. Selanjutnya kita akan bahas tentang hak dan kewajiban ASN. Nah, ASN terdiri dari PNS dan P3K, haknya juga berbeda. Tapi tidak jauh berbeda loh. Nah, sama-sama mendapatkan gaji dan tunjangan, dan mendapatkan cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Yang berbeda hanya PNS berhak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan P3K tidak. Saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat mendapatkan hak sebagai PNS. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang hak, sekarang waktunya kewajiban ASN. Pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab, integritas dan keteladanan sikap, perilaku, dan tindakan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sebagai penyuluh kesehatan masyarakat, saya juga harus menjalankan kewajiban sebagai seorang ASN, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Dan untuk contoh nyatanya, ada di gambar berikut. Kewajiban saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat itu taat pada nilai Pancasila, seperti mengibarkan bendera merah putih. Selanjutnya, menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan tentunya melaksanakan core value ASN berakhlak. Nah, topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah kode etik dan kode perilaku ASN yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sebagai penyuluh kesehatan masyarakat, kode etik dan kode perilaku saya adalah: setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, hendaknya menggunakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna. Tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan-pertimbangan agama, suku, golongan, sosial politik, dan sebagainya. Juga dalam melakukan fungsi dan tugasnya hanya melaksanakan profesi atau keahliannya. Terima kasih sudah menonton. Yuk jadi ASN yang profesional dan berkualitas. Bangga melayani bangsa.